Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang mengalir begitu deras kepada kita semua, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam, dan juga nikmatus sunnah. Kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua dalam kondisi sehat afiat, dalam kondisi yang insya Allah kondisi yang aman, kondisi yang sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita amalkan pada kesempatan ini dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu di antara bentuk syukur kita atas semua nikmatnya. Kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah sebagaimana direncanakan, pada kesempatan ini kita akan memulai kembali pelajaran kita setelah beberapa waktu tertunda pelajaran kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah, mengistiqomahkan kita di dalam keimanan, di dalam kebaikan, sehingga kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menuntut ilmu syar'i dan selalu istiqomah di dalam mengamalkannya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan risalah sampai kapan terus begini. Kita sekarang masuk di halaman keberapa? 12. Taib. Pada bab ini kita akan membahas bahwa Al-Quran berbicara tentang perubahan. Dinul Islam menyeru seluruh umatnya untuk selalu berada di jalur perubahan dalam aspek apapun. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perubahan ini. Di antaranya di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11.
Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Al-jaza min jinsil amal, balasan sekadar dengan amal perbuatan. Jika satu kaum atau bahkan jika satu pribadi berusaha untuk melakukan perubahan pada dirinya ke arah yang lebih baik, dia berusaha, dia berikhtiar sesuai dengan petunjuk Allah dan juga Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menjadikannya orang yang berubah lebih baik. Maka para mufassirun menjelaskan ayat ini berkaitan dengan kaum yang bersyukur dan taat kepada Allah. Jadi awalnya ayat ini secara zahir adalah menjelaskan tentang kaum yang bersyukur dan taat kepada Allah. Jadi awalnya mereka ini orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang taat kepada Allah. Namun ternyata keadaan mereka berubah seiring dengan perubahan sikap mereka. Tadinya mereka bertauhid kepada Allah, mereka ganti tauhid itu dengan kesyirikan. Awalnya mereka mengamalkan sunnah, namun akhirnya mereka mengganti sunnah tersebut dengan kebid'ahan. Semula mereka itu taat, semangat beribadah, namun ternyata mereka ganti dengan perbuatan maksiat. Nah, jika seperti itu kondisinya, maka jangan kaget kalau kemudian ni'mah akan berubah menjadi niqmah. Ada ni'matun, ada niqmatun. Bedanya ain dan qaf saja. Kalau pakai ain adalah kenikmatan. Ya, sedangkan kalau pakai qaf, niqmatun, itu artinya adalah bencana, hukuman. Jadi kalau orang merubah yang baik-baik pada dirinya menjadi yang buruk, maka nikmat itu akan berubah menjadi niqmah, anugerah berubah menjadi bencana. Di surat Al-Anfal ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un 'alim." Yang demikian, yakni siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada satu kaum sehingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada satu kaum sampai kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maka di sini berlaku mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari dua ayat yang tadi kita sampaikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaih, bahwa keadaan buruk yang menimpa juga bisa berubah menjadi baik dengan perubahan dan perbaikan sikap. Jadi ayat-ayat yang tadi sesungguhnya berlaku untuk orang-orang yang tadinya baik. Karena ada perubahan sikap, karena ada perubahan pada diri mereka, sehingga kebaikan yang ada pada diri mereka itu berubah menjadi bencana, menjadi sesuatu yang buruk. Namun kata Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ayat-ayat tadi juga bisa bermakna sebaliknya. Tadinya orang itu buruk, satu kaum itu buruk, satu pribadi itu buruk. Namun ketika ada usaha pada dirinya, dia rubah
yang buruk itu dengan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membimbingnya kepada perubahan. Maka maksiat bisa berubah menjadi taat, kufur bisa berubah menjadi iman jika kita berusaha merubahnya. Barakallahu fikum. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan dua ayat tersebut semestinya kita merubah apapun yang buruk pada diri kita dengan yang baik-baik sebelum terlambat dan sebelum kita menyesal untuk selama-lamanya. Maka sesungguhnya ayat ini menjadi motivasi bagi kita semua sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang punya potensi untuk melakukan kejahatan, keburukan, dosa dan juga maksiat. Apa motivasinya di sini? Untuk terus belajar, melakukan perubahan. Sesungguhnya kita masih punya kesempatan selama hayat kita masih di kandung badan. Selama kita masih hidup, tentu masih sangat mungkin sekali untuk kita bisa berubah. Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat 53 juga menjelaskan, Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul li'ibadi, katakanlah untuk para hambaku yang melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri. Hamba yang melampaui batas maksudnya adalah hamba-hamba yang menjerumuskan dirinya ke dalam dosa dan juga maksiat, yang melewati batasan-batasan syariat Allah. Apa kata Allah di sini? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Kenapa kita dilarang berputus asa dari rahmat Allah? Kenapa Ibu? Kenapa kita dilarang berputus asa dari rahmat Allah? Jawabannya kalimat berikutnya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Tidak ada di buku ya. Ini tambahan saja. Surat apa tadi? Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi rahmat Allah itu sangat-sangatlah luas. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Maka orang yang berputus asa dari rahmat Allah, maka sesungguhnya dia telah membatasi rahmat Allah yang maha tidak terbatas, maha luas. Ketika orang frustasi dari rahmat Allah, kadung bejat, kadung rusak, kadung hina, kadung kotor. Sebagian orang kan begitu. Akhirnya dia tidak mau berubah ke arah yang lebih baik. Nah, orang seperti ini telah melakukan dosa yang sangat besar. Dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Makanya dalam Islam itu kita enggak boleh menjustifikasi orang secara berlebih-lebihan. Tidak boleh sembarangan menghina ahli maksiat. Tidak boleh sembarangan. Karena bisa jadi di kemudian hari orang yang kita hina dari para pendosa dan ahli maksiat ternyata mereka tobat. Sedangkan kita di saat menghina dia dalam kondisi mungkin baik-baik saja, ternyata di penghujung hayat kita menjadi orang yang ahli maksiat. Na'udzubillah. Maka jangan pernah membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, juga jangan pernah membatasi rahmat Allah untuk orang lain.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Kalau seluruh dosa diampuni, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, berarti di dalamnya termasuk dosa apa? Syirik. Dosa syirik diampuni enggak? Dosa syirik diampuni tidak? Gimana ibu? Ini perhatikan surat Az-Zumar ayat 53 ini. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa. Di antara dosa apa? Dosa syirik. Berarti berdasarkan ayat ini terampuni tidak? Terampuni. Ustaz, bagaimana di surat An-Nisa itu? Ada 2 ayat di surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Jadi gimana ini? Yang benar surat Az-Zumar atau surat An-Nisa ini? Dua-duanya benar, ya. Tidak mungkin bertolak belakang. Kalau ada ayat seolah-olah kontradiksi, bertentangan, saling bertabrakan, itu bukan karena ayatnya yang salah, tapi pemahaman kita mungkin yang belum sampai. Tidak mungkin ada pertentangan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan hadis yang sahih. Begitu. Maka dijamak oleh para ulama, dikompromikan. Maksud surat Az-Zumar ayat 53, Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, itu maksudnya liman yatub qabla mautih, bagi orang yang taubat sebelum kematiannya. Adapun di surat An-Nisa tadi yang Allah menyatakan tidak akan mengampuni dosa syirik, itu bagi orang yang liman lam yatub qabla mautih, bagi orang yang tidak taubat sebelum kematiannya. Dari sinilah kita memahami betapa agungnya kedudukan taubat. Maka ya tidak boleh kita itu sembarangan menjustifikasi orang dengan sesuatu yang buruk-buruk, ya, kecuali ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang sudah dinyatakan buruk oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Demikian. Taib. Ini tentang bab Al-Quranul Karim berbicara tentang perubahan. Jadi sekali lagi, yang baik itu bisa berubah jadi buruk, yang buruk bisa berubah menjadi baik. Yang baik bisa berubah menjadi buruk, itu tadi ayatnya sudah kita jelaskan, surat Ar-Ra'du ayat yang ke-11, kemudian surat Al-Anfal ayat yang ke-53. Dari 2 ayat ini sesungguhnya sudah bisa diambil pemahaman kebalikannya. Namun di sana ada ayat yang dengan tegas menyatakan bahwa yang baik, yang buruk-buruk bisa berubah juga menjadi baik. Bisa dilihat di surat Ibrahim ayat 28-29. Surat Ibrahim ayat 28, ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar." Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menukar,
orang-orang yang merubah nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yakni neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Jadi ada orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Artinya dia rubah yang baik-baik yang ada pada dirinya, dirubah dengan yang buruk-buruk. Maka balasannya bagi orang-orang seperti ini adalah neraka jahanam. Nas'alullah al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Pelajaran dari bab ini, bab ini juga mengajari kita supaya kita istiqamah di dalam kebaikan dan terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap jiwa dan raga kita, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah sampai akhir hayat nanti. Dan jauhilah orang-orang yang punya karakter pesimis. Karena ada orang yang modelnya seperti itu. Dia tadi membatasi rahmat Allah, menutup kemungkinan bahwa dirinya itu bisa berubah. Kadang ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita pernah mendengar sebagian orang mengatakan, inilah saya, ini kekurangan saya, begini watak saya, dari dulu kamu juga kan sudah tahu saya itu begini. Jadi seolah-olah karakter buruknya itu sesuatu yang sudah mendarah daging, tidak bisa lagi dirubah-rubah. Nah, ini tidak boleh. Walaupun kita tahu manusia itu punya potensi keburukan pada dirinya. Kita bukan malaikat. Kita juga bukan iblis. Malaikat potensinya baik saja. Kalau iblis potensinya yang buruk saja. Nah, manusia itu dua potensinya. Ada potensi baik, ada potensi buruk. Maka potensi baiknya dibimbing dengan syariat supaya semakin lebih baik. Potensi buruknya dibimbing juga oleh syariat supaya bisa dikendalikan. Tidak muncul itu potensi buruknya, tapi dikendalikan oleh syariat sehingga menjadi baik. Dan manusia mesti seperti itu. Tidak usah jauh-jauh lah. Kita bisa melihat karakter yang begitu itu dari orang-orang terdekat kita. Ya tidak? Ibu pada punya suami? Ngerti enggak bahwa suami kita itu punya kekurangan? Pasti ya. Yang paling paham kekurangan pasangan siapa? Setelah Allah? Siapa? Ya pasangannya, kan begitu. Yang paling ngerti borok-boroknya pasangan kita ya kita, begitu ya. Bagaimana dia di rumah orangnya suka kentut, tidur ngorok, begitu ya. Itu kan kalau di luar tidak ketahuan. Yang tahu siapa? Orang-orang di rumah. Makanya nilai seseorang itu apa yang nampak di rumah sebetulnya, bukan yang di luar. Orang berpangkat tinggi, jenderal, panglima besar, itu kalau di depan anak buahnya begitu gagah, karismatik, begitu. Ada kalanya dia kalau di rumah bertekuk lutut di hadapan istrinya, tidak berkutik kalau giliran di depan istri. Epes meer kata orang barat. Ya. Ini bisa terjadi. Nah, makanya kenapa ada rumah tangga? Untuk saling melengkapi. Untuk saling melengkapi. Dan enggak bisa, walau gimana pun enggak bisa kita punya pasangan yang sempurna. Enggak ada yang sempurna di dunia ini. Nanti kalau di surga insya Allah semuanya sempurna. Maka ada syariat untuk saling menasehati. Coba kalau baik semua, siapa yang akan kita nasihati? Kalau orang itu baik semua. Kita juga bukan bangsa malaikat, juga bukan iblis gitu ya, yang tiap hari buruk semuanya.
Maka yang baik-baik ditingkatkan supaya lebih baik lagi dengan bimbingan syariat. Yang buruk-buruk dikendalikan. Hawa nafsu ini harus dikendalikan ke arah yang lebih baik. Kita juga penting ya punya hawa nafsu. Di situ kita punya ghirah, di situ kita punya semangat ya untuk menumpas kekufuran. Itu dari nafsu. Dari nafsu. Orang kalau nggak punya nafsu, gimana mau melaksanakan syariat jihad, begitu ya? Saya takut, saya malu, saya khawatir, saya nggak tega kalau bunuh orang kafir. Jadi nggak jadi jihadnya. Hawa nafsu itu dikendalikan dalam kebaikan. Nah ini agung dan mulianya syariat Islam. Maka siapa saja yang mendalami syariat ini, insyaallah ta'ala hidupnya akan terkendali dan akan terus semakin ada pada perubahan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Berikutnya kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berbicara tentang perubahan. Siapa saja yang mendalami sirah nabawiyah, pastilah dia akan memahami bahwa sepak terjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan perubahan untuk umat. Siapa yang mendalami sirah nabawiyah, pastilah dia akan memahami bagaimana sepak terjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan perubahan untuk umat, bahkan untuk semesta alam ini. Beliau adalah sebaik-baik pembaharu dalam kehidupan. Gelapnya kejahilan yang memenuhi bumi berubah menjadi terang benderang dengan cahaya sunnah yang dibawanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Al-Hakim, juga Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, dari jalan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Fatimah untuk membaca doa atau zikir ketika pagi dan petang yang berbunyi, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan janganlah engkau serahkan urusan itu kepadaku walau sekejap mata tanpa pertolongan darimu. Hafal doa ini Ibu? Ini masuk rentetan dari zikir pagi dan petang. Kapan zikir pagi itu dikerjakan? Kapan Bu? Dari ba'da subuh sampai kapan? Kalau jam segini masih boleh tidak zikir pagi? Ini masih pagi atau sudah siang? Alhamdulillah ya, kita itu hidup di Indonesia, jadi zona waktunya itu pas banget. Beda dengan di sebagian wilayah gitu ya. Di sebagian negara ada yang siangnya itu panjang, malamnya pendek. Ada yang kebalikannya, siang panjang, kemudian malamnya pendek. Bahkan nanti ada ya, itu siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan juga. Itu di zaman Dajjal nanti kayak gitu tuh. Satu hari di masa Dajjal ada, itu sama dengan 1 tahun. Berarti siangnya itu setara 6 bulan, malamnya setara 6 bulan. Begitu ya. Nah kita di Indonesia ini alhamdulillah zona waktunya pas sekali, enak.
Pas terbit matahari, pas terbenam matahari, pas pas matahari di tengah, itu jamnya itu pas. Kan begitu ya, rata-rata terbit matahari antara jam 6 jam 7 kan. Seputaran itu saja. Kalaupun kurang dari jam 6 sedikit kurangnya. Kemudian zuhur itu betul-betul pas matahari tergelincir di tengah kita, di atas kita ini. Pas maghrib juga pas terbenam. Artinya jamnya itu pas, zonanya enak. Taib. Jadi zikir pagi kapan? Batas akhirnya. Barakallahu fikum. Di satu penjelasan dinyatakan bahwa zikir pagi itu mulai dari ba'da subuh sampai matahari terbit. Orang kita menyebutnya tulu' ya. Sebetulnya itu bahasa Arab dari kata tulu' pakai ain. Orang kita kan ain jadi ka gitu. Tuluk atau syuruk, tulu' atau syuruk. Jam berapa itu terbitnya matahari? Masing-masing waktu beda-beda gitu ya. Masing-masing hari, minggu, bulan itu biasanya terjadi perubahan walaupun tidak banyak perubahannya. Kadang jam 6 pas, kadang jam 6 lebih 10 begitu ya. Dan alhamdulillah jadwal tentang itu sudah ada gitu. Nah, itu batas akhir dari zikir pagi. Batas akhir dari zikir pagi. Apakah boleh di waktu duha atau setelah syuruk? Boleh bagi orang yang dia beruzur untuk membacanya ba'da subuh. Kelupaan misalkan atau ada sesuatu yang lebih mendesak sehingga terlalaikan. Biasanya dia melakukannya ba'da subuh sampai syuruk. Maka boleh kata para ulama sebagai penggantinya dibaca di waktu duha. Jadi waktu-waktu seperti saat ini boleh bagi orang yang beruzur sehingga kelewat waktu yang terbaik tadi. Kalau zikir petang, zikir petang mulai dari ba'dal asar sampai terbenamnya matahari. Apakah boleh di waktu habis maghrib, habis isya? Boleh bagi yang beruzur di petang hari. Di petang hari dia punya uzur sehingga terlewatkan, maka boleh dia mengqadha'nya di waktu isya atau di waktu menjelang tidurnya. Yang afdal kapan? Ba'da asar langsung. Yang afdal ba'da asar langsung. Kalau pagi ba'da subuh langsung. Itu yang afdal. Setelah wirid subuh langsung zikir pagi. Kenapa? Karena fadilah yang akan dia dapatkan lebih banyak. Kalau di zikir pagi kan ada kalimat Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fiha wa khaira ma ba'daha. Kan begitu ya? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan setelah hari ini. Nah, kalau kita mintanya itu misalkan ba'da subuh langsung jam 5 pagi misalkan. Pokoknya setelah wirid subuh langsung kita minta doa ini kepada Allah. Maka berarti semenjak itu kalau dia mendapatkan ijabah, berarti semenjak itu dia dapat kebaikan dari hari itu. Ketimbang orang yang mepet waktu syuruk. Begitu ya. Kalau mepet waktu syuruk berarti dia mulai mendapatkan kebaikan. Jika dia mendapatkan ijabah dari Allah, ya mulai di saat dia membaca doa tadi. Berarti bisa ada perbedaan 1 jam, bisa ada perbedaan setengah jam dari yang lebih dulu membacanya. Begitu ya. Yang zikir petang juga demikian. Yang afdal adalah membacanya setelah wirid asar. Karena kalau dia membaca doa Allahumma inni as'aluka khaira hadhil lailah wa khaira ma fiha wa khaira ma ba'daha. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini atau kebaikan petang ini dan kebaikan setelahnya.
Berarti dia akan mendapatkan kebaikannya itu semenjak dia mulai membaca doa itu. Sampai mendapatkan malam hari. Maka tentu akan berbeda fadilahnya dengan orang yang membacanya mepet waktu maghrib. Dia mendapatkan kebaikan petang, mendapatkan kebaikan malam itu lebih panjang, lebih banyak. Barakallahu fiik. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Jadi usahakan ba'da subuh, setelah wirid subuh langsung, kemudian setelah wirid asar langsung. Baik, kita kembali ke pembahasan. Jadi Nabi SAW mengajari Fatimah, dan sesungguhnya ini pelajaran juga bagi kita selaku umatnya. Salah satu rentetan daripada doa atau zikir ketika pagi dan juga petang hari. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Rabb yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku. Di sini poinnya ya. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau serahkan urusan itu kepadaku walau sekejap mata. Siapa di antara kita yang mampu mengurusi, tidak usah ngurusin orang, ngurusin diri sendiri? Siapa? Siapa yang mampu di antara kita ngurusin diri kita sendiri walau sekejap mata? Tidak ada. Ibu, jantungnya masih berdetak? Alhamdulillah, kita masih hidup. Kalau tidak berdetak namanya mati. Ya. Itu siapa yang nyuruh jantung berdetak? Kita ngerasa enggak mendetakkan jantung kita sendiri sehingga memompa darah ke seluruh tubuh? Begitu ya? Sok, di sini yang paling sepuh usia berapa? Taruhlah ada yang sudah kepala 6 ya. Bayangkan itu, nikmat Allah menjadikan jantung kita bekerja, berdetak 60 tahun lamanya tanpa berhenti. Jantung kita pernah berhenti enggak? Allahu alam ya, katanya jantung itu bisa berhenti tapi dalam kadar yang sedikit sekali. Itu di saat bersin. Di saat bersin. Tapi Allahu alam ya, itu penelitian manusia benar enggaknya. Intinya apa? Ya jantung ini selama kita hidup pasti bekerja terus, kan begitu. Coba bayangkan nikmat satu ini saja. Kita sedang lalai, kita sedang maksiat, kita sedang berbuat dosa, nikmat Allah itu terus ngalir. Jantung kita berdetak di saat kita melakukan ketaatan, di saat kita sedang melakukan dosa. Ini Masya Allah, kalau ibu 60 tahun nih jantung kita berdetak terus. Pernah tahu detak jantung kayak apa? Kalau dokter spesialis jantung pasti paham itu. Tapi zaman sekarang gampang, lihat saja YouTube. Gitu kan? Pengen tahu detak jantung tuh kayak apa sih? Kalau diraba kan cuma deg-degan aja gitu. Tapi aslinya tuh kayak apa? Ternyata dia mompa darah. Memompa ini kan pekerjaan. Memompa darah ke seluruh tubuh. Ini luar biasa. Kita kalau diserahin urusan itu saja satu, berat rasanya. Ya kan? Diserahin urusan nafas. Oh, berat Ibu. Gimana kita bernafas ini? Kalau bukan dari taufik inayah Allah Subhanahu wa taala. Yang dihirup itu oksigennya saja, padahal di udara kita ini mungkin ada oksigen, mungkin ada karbon, mungkin ada apa. Tapi yang dihirup oleh paru-paru kita apa? Oksigen. Itu siapa yang bekerja memilih-milihkan seperti itu? Kita di balik masker bisa bernafas, begitu ya. Berat. Tidak akan mampu manusia.
Siapa yang menjadikan mata kita tertutup di saat tidur? Ibu merasa, Bu, nutupin mata di saat tidur? Itu kalau diserahin urusan itu saja repotnya minta ampun. Mau kemana, Bu? Mau nutupin mata dulu anak-anak, karena ini jamnya tidur. Tutupin satu-satu matanya. Anaknya 10 berarti 20 pasang mata. Tutupin satu-satu, tidur nak, tidur nak. Ini kalau diserahin urusan itu saja berat. Bagaimana yang lebih besar dari itu? Tentang keselamatan kita, dunia dan juga akhirat kita. Tentang agama kita ini, tentang dunia kita. Ini baru ngomong jasad. Kalau kemudian dipasrahkan semua urusan itu kepada kita sekejap mata saja, gak ada manusia yang mampu. Artinya sing sadar dengan nikmat Allah. Jangan kufur nih nikmat. Dikit-dikit mengeluh, aduh suami saya di PHK. Ibu, mending di PHK, mending kena COVID. Hah? Mending gak dua-duanya. Ada orang di PHK tapi sehat, Masya Allah. Orang duitnya gede tapi kena COVID. Jadi artinya apa? Memandang nikmat Allah itu, ya, jangan patokannya itu orang lain. Selama-lamanya kita tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini doa ini luar biasa. Ya, zikir ini jangan dilewatkan. Kita selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meminta kepada Allah jangan pernah menyerahkan urusan itu kepada kita sendiri walaupun sekejap mata. Ini sesungguhnya ungkapan yang sangat luar biasa dari hamba yang fakir, hamba yang dhaif kepada Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa. Bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita nggak bisa apa-apa kalau bukan karena pertolongan dari Allah. Barakallahu fikum. Taib. Poin pembahasan kita adalah pada kalimat aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah segala urusanku. Jadi di dalam doa ini Nabi SAW membimbing kita semua supaya meminta tolong kepada Allah untuk memperbaiki segala urusan kita. Jika urusan kita baik terkait dengan dunia, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan agama, jika urusan kita ini kondisinya semakin lebih baik, maka itulah perubahan. Tiap hari semakin lebih baik, tiap hari semakin lebih baik. Berarti kita mengalami perubahan. Artinya di sini Nabi SAW membimbing kita untuk selalu berikhtiar, melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, kemudian menyandarkan jiwa raga kita dalam masalah perubahan ini kepada Allah dengan doa-doa seperti ini. Aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Pelajaran yang lain dari hadis yang mulia ini, bahwa kita tidak boleh sombong dengan kebaikan yang semakin bertambah pada diri kita. Kenapa? Karena apapun yang ada pada diri kita, semuanya pemberian dari Allah. So, siapa di sini yang merasa apa yang ada pada dirinya berasal dari diri sendiri? Mana? Sebutin. Mana, Bu? Yang berasal dari diri kita sendiri? Ada enggak? Ustaz, itu suami saya. Thayyib, itu secara hitungan dunia. Suami ibu berarti milik ibu. Makanya kan susah gitu ya. Kalau suami mau nikah lagi susah. Kenapa? Karena merasa milik sendiri. Tidak boleh dimiliki orang lain. Aku tak sudi diriku diduakan. Langkahi dulu mayatku. Kenapa? Karena selalu merasa memiliki. Sehingga ketika ada yang lain memiliki, kecewanya berat banget. Padahal kalau kita menggunakan kaidah bahwa segala sesuatu itu pemberian dari Allah, maka ketika kita kehilangan, kita akan tetap lapang. Toh bukan milik kita. Sehat kita itu milik siapa?
Ibu sehat, milik siapa? Milik Allah. Apakah Allah bisa mengambil kesehatan kita? Ya bisa, wong Allah yang punya. Ketika suatu saat kita diuji dengan penyakit, kita nggak akan kecewa. Saya kan sudah protokol berat ini. Ya. Protokol ketat, bukan berat. Masker yang ada selangnya, begitu ya. Orang masker yang 2.000 perak, begitu kan. 3 hari nggak diganti-ganti. Ya. Ini maskernya pakai selang. Ada oksigennya, jadi dia nggak pengap. Saya kemana-mana bawa sanitizer. Saya kemana-mana cuci tangan. Ya, jaga jarak ini dan itu. Wah, ketat sekali pokoknya. Kenapa saya kena? Akhirnya kecewa berat. Kenapa? Sandaran jiwa raganya bukan Allah, tapi dia bersandar kepada sabab. Nah, ini tidak boleh. Seorang muwahhid itu enggak kayak gitu. Ahli tauhid, orang yang akidahnya lurus tidak seperti itu. Dia ikhtiar, dia jaga kesehatannya, dia jaga imunnya, ya dia prokes, ya. Namun hatinya tidak mentok di situ. Hatinya melewati itu semua menuju Allah Azza wa Jalla sebagai Asy-Syafi. Allah yang Maha Penyembuh. Allah yang Maha Pemberi, memberikan kesehatan, memberikan segala sesuatunya kepada kita. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi jangan pernah merasa memiliki semua yang ada pada diri kita, lahir dan batin kita, apapun itu. Semuanya pemberian dari Allah. Ibu punya anak, jangan pernah merasa memiliki ini anak saya. Ini semuanya pemberian dari Allah. Sandarkan semuanya kepada Allah. Ketika kita kehilangan anak yang kita sayangi, yang kita cintai, enggak akan kecewa. Oh, berarti pemiliknya sedang mengambilnya. Toh itu hak-haknya. Sama kita punya sehat milik Allah. Suatu ketika sehat kita bisa diambil. Nafas kita ini, detak jantung kita ini, hidup kita ini miliknya Allah. Bukan milik kita. Maka suatu saat kita diambil nyawa kita, dicabut nyawa kita, kita enggak akan kecewa meninggalkan dunia ini. Begitu. Kita punya harta, harta kita milik siapa? Milik Allah. Ketika Allah meminta zakatnya, ketika Allah meminta infak sedekahnya, atau bahkan ketika Allah mengambilnya dengan cara-cara yang lain yang menjadi ujian bagi kita, mungkin dengan kebakaran, mungkin dengan musibah, mungkin dengan dicuri, dirampok, kita enggak akan kecewa berat. Toh itu milik Allah. Allah sedang mengambilnya dengan wasilah tertentu yang menjadi ujian bagi kita. Dan sesungguhnya di dalamnya banyak sekali hikmah. Ini resep hidup bahagia ya. Kalau hati kita selalu ingin lapang, damai, jangan pernah merasa memiliki. Mobil kita diserempet orang. Mobil baru walaupun belum lunas gitu. Diserempet orang. Orang kadang kan caci makinya itu luar biasa. Siapa sih orang yang mau celaka gitu kan? Tidak ada yang mau celaka. Orang sedang buru-buru, mungkin orang tuanya sedang meninggal atau dia mau ke rumah sakit, sampai akhirnya menyerempet mobil kita. Sebagian orang tuh berlebih-lebihan. Kamu ini enggak tahu diri, ya. Enggak sekolah kamu, enggak ngerti tata tertib lalu lintas. Disuruh ganti rugi sekian juta. Motornya aja motor orang gitu. Ini kenapa berlebihan seperti itu? Kan kita diajarin ketika terjadi sesuatu yang tidak baik apa? Qadarullah wa masya'a fa'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli halin. Itu loh, penenang jiwa. Kenapa Pak? Kok sampai nyerempet mobil saya? Maaf, saya buru-buru, istri saya mau ke rumah sakit. Oh ya sudah, ya. Hati-hati ya Pak, lain kali jangan tergesa-gesa. Kan selesai urusan. Gores mobil bagaimana? Enggak apa-apa. Nanti ada rezeki, ya kita bisa memolesnya kan gitu. Nah itu. Jadi jangan pernah selalu merasa memiliki. Karena ketika kita kehilangan,
kita akan kecewa berat. Dan itu tidak menyenangkan dalam hidup. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi apapun yang ada pada diri kita, ya jangan pernah dijadikan wasilah untuk kita sombong. Kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita, kebaikan dunia, lebih-lebih kebaikan agama, jangan pernah menjadikan kita itu sombong. Apalagi gitu ya. Apalagi kita sudah ngaji, ya, sudah belajar sunnah, temannya teman-teman pengajian sunnah. Ya. Saya pernah mendapati yaitu ibu-ibu di pengajian parkir, ada mungkin motor ngalangin parkir, cuman ngalangin mobilnya dia mau keluar nggak bisa. Kan sebetulnya gampang diselesaikan dengan baik. Tapi marah-marahnya berlebih-lebihan, seperti majikan marah ke pembantunya. Apa karena dia pakai motor, dianya pakai mobil? Terus apa bedanya? Sama-sama plastik, sama-sama kaleng, sama-sama besi, kan begitu. Nggak ada istimewanya. Istimewanya manusia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Nah ini tidak selayaknya begitu ya, tidak selayaknya begitu. Dan makanya ya kenapa di zaman saat ini gampang sekali orang itu berpenyakit, karena begitu. Jadi wasilah-wasilah yang menjadikan orang itu stres, depresi itu terlalu banyak. Persaingan ketat, masalah dunia terlalu besar. Kemudian banyaknya rasa takut yang menimpa manusia sehingga berpengaruh kepada kesehatannya. Tidak hanya berpengaruh kepada batinnya, agamanya, bahkan berpengaruh kepada fisik, jasad dan juga kesehatannya. Barakallahu fikum. Jadi apa yang baik pada diri kita tidak boleh menjadi wasilah untuk kita sombong di hadapan makhluk Allah, apalagi sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya kita ini lemah, tidak bisa berusaha melakukan perubahan kecuali dengan taufik dan inayah dari Allah. Jika kondisi kita semakin berubah ke arah yang lebih baik, maka yang harus kita perbanyak adalah syukur kepada Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Karena itu ingatlah kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Cara syukur bagaimana? Tambah ketaatan kita. Asyukru ta'atullah. Kata para ulama, syukur itu kita mentaati Allah. Syukuri nikmat itu dengan hati bahwa sumber nikmat hanya dari Allah, bukan dari siapapun. Ini saya sering ingatkan. Ibu jangan pernah menyandarkan rezeki kepada suami. Ya, suami itu wasilah saja. Hati ibu harus melewati suami menuju Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rezeki. Jangan bersandar. Suami juga begitu, jangan bersandar kepada pekerjaannya. Ya, kantor saya kantor yang Masya Allah, gajinya gede, penghasilan saya gede, usaha saya besar. Tidak boleh hati kita mentok di situ dalam masalah rezeki. Ya, itu harus dilewati menuju Allah Azza wa Jalla. Ini sekedar wasilah, ini sekedar ikhtiar. Sesungguhnya Ar-Razzaq hanyalah Allah Azza wa Jalla. Yang maha memberi rezeki itu hanya Allah. Nah itu diyakini dengan hati bahwa sumber nikmat itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'mah fa minallah. Kemudian lisan banyak bertahmid. Lisan banyak bertahmid. Syukur itu enak ya. Kalau kita dapat nikmat kemudian disyukuri, ini namanya nikmat ditambah nikmat. Kita dapat nikmat nih enak nggak? Enak. Ibu yang punya suami enak nggak ibu? Enak nggak suami ibu? Nggak ada yang jawab ini. Tanda-tanda ini ya. Iya, kita punya pasangan tuh enak, nikmat, kan begitu. Kita punya anak nikmat. Nah, kalau kita syukuri, syukurnya itu juga nikmat. Jadi nikmat ditambah nikmat. Artinya nikmatnya berlipat ganda. Makanya syukur itu dibanyakin.
Karena semakin banyak syukur, semakin banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu kan janji Allah. Sampai beberapa kalimat takkid disebutkan Allah. La in syakartum la azidannakum. Allah tambah karena syukur itu nikmat. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan syukur kita atas satu nikmat itu kenikmatan baru yang juga harus disyukuri lagi. Jadi nggak ada habisnya. Syukur itu jangan dihitung-hitung. Tapi terus, karena kalau kita mensyukuri satu nikmat, syukur nikmatnya kita itu adalah nikmat baru yang butuh kepada syukur kedua. Syukur kita yang kedua itu nikmat baru yang butuh syukur ketiga. Jadi ada ujungnya enggak? Enggak ada ujungnya. Sebagaimana nikmat Allah tidak ada ujungnya. Jadi banyakin syukur, banyakin syukur. Suami datang enggak bawa uang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah. Tidak apa-apa mas. Hari ini saja tapi ya. Tidak apa-apa. Yang penting kita masih sehat. Anak-anak juga sehat. Tidak apa-apa. Jadi gimana deh hari ini kita nggak bisa makan? Tidak apa-apa. Ya. Stok cadangan makanan banyak di tubuh kita. Ya. Kenapa suaminya 70 kilo, istrinya 80 kilo? Itu bu sebulan tidak makan saja aman itu insya Allah. Gitu kan? Barangkali ini teguran dari Allah supaya jangan terlalu gemuk. Aman kok kalau kita selalu ngingetnya nikmat Allah itu nggak ada habisnya nikmat Allah itu. Jadi syukur itu jangan dibatasi, diperbanyak. Ya. Jadi apapun yang kebaikan yang ada pada diri kita terus disyukuri. Caranya bagaimana tadi? Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, banyak bertahmid. Kemudian syukur dengan anggota badan kita, ya, tambah ketaatan kita kepada Allah. Alhamdulillah saya naik pangkat, naik jabatan. Nah, kalau suami ngomong gitu, ibu ingetin. Kalau gitu Pak, sedekah bulanan kita banyakin. Kan penghasilan kita bertambah nih. Tuh Masjid At-Tin sedang pembangunan. Berapa ratus juta lagi kurangnya. Dapat pesangon 1 miliar. Ya. Ini Masjid At-Tin kurang 200 juta lagi. Sudah kita penuhi sudah. 200 juta. Ya. Dari 1 miliar diambil 200 juta. Berapa persen itu? 20%. Sedikit banyak? Sedikit banyak. 20% saja, gitu kan? Kan masih ada sisanya 80%. Terus ambil kaidah tadi, pakai kaidah tadi. Uang ini bukan milik kita, ya kan? Biar enak ngelepasnya itu enak loh. Ini bukan punya saya kok, ini punya Allah. Ketika ada panggilan Allah meminta kita, keluarkan. Gampang saja. Besok lusa kita bisa cari lagi. Dan hakikatnya tidak hilang itu. Justru berkembang jadi aset yang tidak ternilai harganya setelah kita nanti wafat. Barakallahu fikum. Jadi godaan orang kaya itu apa? Godaan orang kaya itu biasanya penyakit pelit. Beda dengan orang miskin. Kadang kemiskinan itu salah satu hikmahnya menjadikan kita lebih dermawan, ya kan? Ibu, kalau kita sedang miskin misalkan ya, punya duit 10.000, ada orang minta 5.000, dikasih enggak? Dikasih enggak? Duit kita cuma 10.000, ada orang minta 5.000, dikasih enggak? Kasih aja, wong sedikit juga, ya kan? Padahal 5.000 dari 10.000 berapa persen? 50. Coba kalau ibu jadi orang kaya, punya duit 1 miliar, ada orang minta 500 juta.
Dikasih enggak Ibu? Ini Atin nih butuh 500 juta. Dikasih enggak? Enak aja gitu kan. Padahal sama-sama 50%. Artinya Masya Allah, kadang kemiskinan itu membuat kita lebih dermawan. Maka berbahagialah, bersyukurlah walaupun kita miskin. Terlalu banyak hikmah, kebaikan yang bisa kita dapatkan dalam segala kondisi gitu. Walaupun kita miskin, kadang kemiskinan itu lebih menjadikan kita dermawan ketimbang di saat kita sedang kaya raya. Barakallahu fikum. Sampai di sini pelajaran kita, insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Ini sekedar pemanasan saja gitu ya. Karena pengajian kita sempat tertunda ya, 2 atau 3 bulan. 2 bulanan ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Semoga Allah mengangkat wabah yang sedang menimpa kita semua, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan normal kembali insyaallah. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.